Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam diskusi kebangsaan kali ini. Sebagai narasumber, Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo, selamat datang Pak. Kita akan bahas lagi masalah kebangsaan Pak. Oke, pada diskusi kebangsaan kali ini kita akan membahas isu-isu aktual, yaitu isu-isu yang memang sedang menjadi perbincangan umum di masyarakat, yaitu tentang pergantian Panglima TNI, di mana Pak Presiden Jokowi sampai hari ini belum menyampaikan surprise usulan Panglima TNI, calon Panglima TNI di DPR. Nah, di sisi lain muncul narasi-narasi yang mungkin kontraproduktif dengan hak prerogatif Presiden Jokowi untuk memilih calon Panglima TNI. Yang muncul adalah narasi persaingan tiga matra, yang dimana di satu sisi ini adalah menjadi hak salah satu matra, di sisi yang lain secara politis Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI punya hak prerogatif untuk menentukan Panglima TNI. Nah, mungkin salah satu yang menjadi pembahasan lain mengiringi isu pergantian Panglima TNI adalah penyelesaian konflik di Papua, di Poso, dan lainnya yang sampai hari ini belum publik melihat belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebenarnya idealnya seperti apa sih prasyarat dipilihnya seorang Panglima TNI? Itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada para pemirsa. Kita jumpa lagi tentunya dengan membahas isu yang baru saja disampaikan, yaitu tentang pergantian Panglima TNI berkait dengan masalah keamanan yang sampai hari ini di dua titik belum juga memberikan suatu gambaran yang baik, plus perkiraan-perkiraan lainnya. Yang pertama, dari judul yang disampaikan, ini menurut saya, ini seksi menarik dan penting. Kenapa seksi menarik dan penting? Karena apa yang kita lihat bahwa 1 bulan yang lalu, pergunjingan tentang siapa yang akan jadi balon Panglima TNI diperbincangkan oleh halayak ramai. Mulai pemerhati sampai dengan politisi. Nah, ini menandakan bahwa ini sangat strategis. Kenapa demikian? Karena ini punya skop nasional maupun internasional. Nah, artinya warga masyarakat juga ingin melihat siapa yang pantas tampil untuk duduk memimpin TNI saat ini. Ini menunjukkan kecintaan dari warga masyarakat kepada TNI. Ini menunjukkan bahwa demokrasi berjalan bergulir dengan baik. Semua boleh berpendapat. Tentu keputusan nanti adalah di tangan Presiden. Nah, tentunya mari kita lihat bahwa pergantian ini merupakan suatu hal yang biasa dan lumrah terjadi di lingkungan tentara maupun kepolisian. Ini suatu pergantian yang lumrah terjadi dalam rangka penyegaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan, pergantian ini memiliki nilai yang amat strategis dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategik yang saat ini seperti kita lihat, gonjang-ganjing di nun jauh di sana, kemudian regional seperti apa, kondisi nasional pun kita lihat seperti ini. Nah, berdasarkan dengan itu, ini menjadi amat penting karena apa? Tentunya kita berharap, masyarakat berharap bahwa Panglima TNI yang terpilih kelak itu harus menyatu dengan visi misi Presiden sebagai kepala negara, sebagai pengemban amanat rakyat dalam rangka menjaga, mengawal, mempertahankan bingkai NKRI. Ini dulu kita harus pahami. Kemudian yang kedua, yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa ada mekanisme tersendiri yang berlaku di dalam Sisbin Pers Tentara Nasional Indonesia.
Ada mekanisme yang ditinjau tentu. Kita harus melihat latar belakang dari SDM. Nah, sekarang kalau kita lihat, SDM yang akan tampil adalah 3 kepala staf angkatan yang berbintang 4. Nah, ini adalah putra-putra TNI, putra-putra bangsa yang melalui jenjang karir yang luar biasa, sudah pada top level yang ada. Nah, dari situ kita menyampaikan bahwa ketiga kepala staf angkatan layak. Kenapa demikian? Kita lihat yang kedua, dari sumber pendidikan, bahwa beliau bertiga itu adalah mengemban pendidikan sama-sama dari akademi militer. Kemudian dari latar belakang tadi, Dikum, pendidikan umum jelas, Dikmil jelas, Dikspes jelas, kemudian Dik pengembangan umum, dia sudah melampaui semuanya. Sampai dengan yang terakhir, Sesko, sampai yang kemudian Lemhanas. Ini menandakan bahwa beliau bertiga mempunyai kapabilitas yang mendukung. Nah, kemudian kalau kita lihat dari 2 hal tadi, beliau bertiga punya hak yang sama untuk menjadi pimpinan TNI. Ini harus kita lihat. Namun demikian, jangan pernah dilupakan, ada peraturan normatif yang harus dipegang. Ini yang berlaku mulai dari misalnya pergantian komandan batalion berturut-turut sampai ke atas. Ini ada normanya yang berlaku. Yang pertama, adakah catmin? Adakah catpers? Catatan administrasi atau catatan personel yang dilakukan oleh bersangkutan. Tentu rekam jejak ini harus ditelisik, disisir. Sejak Letnan 2 sampai beliau menjenjang sampai dengan saat ini. Mulai dari Pama, Pamen, sampai dengan Pati. Kecil apapun, ini menjadikan pertimbangan. Karena tentara nasional berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Dan 8 wajib TNI plus Sumpah Prajurit. Nah, dengan dasar itu, tentu kita harus kaitkan apakah di dalam Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI ada item-item yang pernah dilanggar. Nah, kecil apapun, ini tentu menjadikan penilaian khusus dari Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia maupun kepolisian. Nah, di sini menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Pasal 39 menyatakan bahwa prajurit dilarang bermain politik praktis. Dilarang berbisnis. Itu antara yang paling menonjol. Dan coba dilihat. Kemudian yang kedua, pasal 53. Bahwa prajurit itu ada pengakhiran yang dibatasi oleh durasi umur. Itu ada ditentukan. Tamtama, Bintara, Perwira. Ini ada. Mulai 53 sampai dengan 58 tahun. Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang harus dipedomani oleh pengambil keputusan. Kemudian, pasal 13, saya taruhkan pada tempat yang terakhir, bahwa yang berhak untuk menempati posisi ini adalah Pati yang saat ini sedang menjadi atau Kepala Staf Angkatan, menjadi maupun yang sudah menjadi Kepala Staf Angkatan. Ini sudah ditentukan di dalam undang-undang. Sudah ditentukan Pati yang menduduki jabatan Kepala Staf. Kalau bicara Kepala Staf, tentunya bintangnya bukan 2, bukan 3, tapi adalah 4. Nah, ini menjadi parameter yang harus kita pedomani bersama-sama. Yang ketiga, kita melihat kepada Undang-Undang Dasar 45 bahwa pasal 1 menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Nah, di sini Pak, setiap warga negara
di dalam kedudukan, di dalam pemerintahan, wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Siapapun yang terpilih, dia harus loyal, hormat, serta taat pada keputusan itu. Kemudian, kita harus lihat, setelah kita bicara dari perundang-undangan yang berlaku, tentunya kita juga harus melihat bahwa di sini presiden adalah panglima tertinggi dari TNI maupun kepolisian. Hak prerogatif sepenuhnya di tangan beliau. Beliau yang menentukan, beliau yang memutuskan, kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tinggal nanti Dewan Perwakilan Rakyat setelah fit proper, beliau setuju atau tidak. Nah, ini tentu nanti akan disampaikan sebagai jawaban kepada presiden. Namun keputusan apapun setelah sekian hari tidak ada jawaban, berarti suka tidak suka yang maju satu orang itu yang ke depan fit proper adalah final. Kemudian persyaratan yang berikutnya, apakah ketiga calon tersebut memiliki kapasitas yang mendukung penugasan sejak beliau perwira pertama, perwira menengah, sampai dengan Pati, yang ditonjolkan adalah pada saat beliau menjadi Kepala Staf Angkatan saat ini. Apakah memberikan kontribusi yang luar biasa? Ini harus menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan dari beliaunya. Penugasan dalam negeri seperti apa? Penugasan luar negeri seperti apa? Pelaksanaan tugas seperti apa, hasil seperti apa, ini pun menjadi pertimbangan. Nah, dengan dasar itu, akhirnya kalau kita lihat dari apa yang kita lihat, dari pertama, syarat administrasi, penugasan, kita lihat kesetiaan beliau bertiga jangan pernah diragukan. Sehingga beliau bertiga layak. Cuman perlu ditelisik dari yang tadi kami sampaikan, apakah di 8 wajib TNI, Sabta Marga Sumpah Prajurit, ada hal-hal kecil yang menghambat. Nah, ini harus jadi pertimbangan sendiri. Kemudian keempat, kita coba melihat dari era ke era. Ada sementara sinyalemen yang disampaikan oleh warga masyarakat bahwa ini adalah domainnya Angkatan Darat. Di sini nggak ada domain. Karena di undang-undang sudah menyatakan dapat dijabat secara bergantian oleh kepala staf. Nah, kita harus tunduk pada aturan main. Undang-undang sudah menyatakan seperti itu. Ini semua keputusan ada di tangan presiden. Kenapa saya bilang tadi seksi, menarik, dan strategis? Karena di sini. Karena ada orang yang menggadang si A, ada orang yang menggadang si B, ada yang menggadang si C. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena mekanismenya sudah ada, keputusan apapun, ya udah. Nah, kalau kita lihat dari era ke era, kalau Angkatan Darat sudah 9 kali. Mulai dari Pak Yusuf, kemudian terakhir adalah Bapak Gatot Nurmantio. Ini Angkatan Darat. Di bawah Pak Yusuf itu jelas, Pak Tri Sutrisno, Pak Edi Sudrajat berturut-turut ke bawah. Itu 9. Kemudian dari Angkatan Laut, kita lihat 2. Pak Widodo, kemudian adalah Pak Agus Hartono. Terus dari Angkatan Udara, Pak Joko Suyanto dengan Pak Hadi Cahyanto yang hari ini masih menjabat. Nah, kalau kita lihat, orang jangan pernah meragukan dari manapun, karena TNI Polri adalah organisasi yang paling sulit. Rantai komandonya jelas, kemudian siapa berbuat apa ini juga jelas. Loyalitas sudah ditaker. Nah, oleh karena itu, dari mekanisme yang ada, kita serahkan saja sepenuhnya dari apa yang kita bicarakan hari ini dan yang berkembang di masyarakat secara umum, bahwa presiden adalah penentu. Tentunya presiden sudah punya mekanisme sendiri di dalam lingkungan beliau sendiri. Kita serahkan pada beliau. Siapapun yang jadi adalah putra terbaik yang terpilih dari yang paling baik. Karena dia punya tugas pokok amat luar biasa. Kemudian
kita jangan pernah lupa, kita perlu mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dengan menggadang-gadang tadi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita ini jalan. Kepedulian masyarakat kita ingin memilih Panglima TNI yang terbaik, ini terwujud. Karena mereka menginginkan bahwa Panglima TNI adalah sosok yang punya karakter. Bukan NATO. Not action, talk only. Ngambil keputusan, nggak berani. Ini nggak boleh. Karena apapun yang dilakukan, beliau ini adalah Panglima TNI, mitra dari Menteri Pertahanan dalam rangka penganggaran, pengadaan, rekrutmen, komponen pendukung dalam rangka operasi militer. Jadi ini orang yang fleksibel, luas, tapi punya prinsip. Tidak ada salah satu di atas segalanya. Maksudnya, Panglima TNI dengan Menhan, ini tidak ada Panglima TNI di atas Menhan. Menhan tidak ada di atas Panglima TNI. Ini harus kerjasama. Undang-Undang Dasar memberikan pertimbangan atas keputusan Menhan. Panglima TNI memberikan pertimbangan A, B, C, D kepada Menhan. Sehingga keluarannya apapun dalam rangka pengadaan, itu Panglima TNI sudah bisa memberikan jawaban kepastian kepada matra darat, laut, udara tentang Al-Polhankam yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi asasinya dengan benar. Jadi ini harus terpilih orang yang punya karakter dan punya keberanian untuk menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi kita tidak menginginkan orang bermain politik praktis yang akhirnya ini yang menjadi kerugian besar buat tentara. Karena lingkungan strategik mengharuskan terpilih orang yang terbaik. Ini menurut saya. Demikian, Pak. Ya, mungkin satu hal yang menarik, Pak ya. Narasi-narasi yang muncul yang mungkin itu di belakangnya adalah kepentingan politik adalah seakan-akan bahwa mekanisme giliran 3 matra itu harga mati, Pak. Padahal Bapak tadi kan menjelaskan ada banyak berbagai macam pertimbangan di situ. Mungkin ketika harus ini menjadi upaya untuk menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya posisinya seperti apa sih, ataukah memang benar-benar bahwa giliran 3 matra itu menjadi satu hal yang harga mati, atau banyak pertimbangan lain. Mungkin dilihat dari, malah Bapak tadi bilang ini dari waktu perwira pertama dia sudah dilihat bahwa dia akan menjadi Panglima TNI. Apakah seperti itu, Pak? Itu menjadi harga mati. Karena kan muncul juga semacam pertanyaan atau mungkin narasi juga bahwa kalau misalnya seorang tentara yang dia berpangkat bintang 3, bisakah dia menjadi Panglima TNI? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini menjadi menarik. Karena di undang-undang sudah mengisyaratkan bahwa yang berhak untuk tampil sebagai Panglima TNI adalah pati yang menduduki jabatan atau pernah menduduki jabatan sebagai kepala staf. Artinya, bintang 2, bintang 3 ini supaya paham bahwa walaupun Anda digadang-gadang oleh siapapun, aturan main adalah seperti itu. Namun demikian, kalau negara sedang terjadi gonjang-ganjing, situasi merah, bisa saja menunjuk bintang 2 atau bintang 3 yang kaitannya dengan masalah diskresi, dicari orang yang terampil. Tapi hari ini seluruhnya adalah dalam kondisi normal. Kalau kondisi normal yang dipakai aturan yang berlaku tadi. Pati yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala staf angkatan. Jadi kalau orang menggadang-gadang, silahkan menggadang-gadang, tapi itu seperti pungu merindukan bulan. Kalau normanya dilaksanakan dengan benar. Demikian. Ya, mungkin kalau terkait mekanisme giliran 3 matra itu apakah harga mati, Pak? Begini, pergantian itu semuanya tinggal berada di atas pertimbangan presiden. Bisa matra darat, bisa matra laut, bisa matra udara. Tinggal presiden yang menentukan. Keputusan apapun itu adalah keputusan final dan kita wajib loyal. Demikian.
Nah, mungkin satu hal juga Pak yang menarik ya, terkait tadi Pak Tri kan menyampaikan bahwa Panglima TNI dan Menhan ini menjadi satu kesatuan yang untuk membuat satu strategi ataupun kebijakan yang memang benar-benar bisa menghadapi segala macam tantangan Pak ya, atau ancaman ke depan. Nah, mungkin untuk kalau kita bicara postur TNI Pak, ini sekarang kan berkembang atau mungkin ada macam-macam berita ataupun mungkin klaim Pak ya, bahwa TNI kita ini TNI terkuat gitu. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan apakah benar seperti itu? Karena kan tentunya ada beberapa parameter-parameter yang bisa menilai sebegitukah kekuatan TNI kita untuk mungkin terkait dengan pergantian Panglima TNI, karena kan tetap itu akan menjadi tugas dan kewenangan Panglima TNI untuk menciptakan, memang secara ideal kan kita menciptakan TNI yang kuat gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait parameter-parameter ini Pak. Baik. Jadi kalau dari pertanyaan yang disampaikan, ada pernyataan yang disampaikan oleh anak bangsa bahwa TNI terkuat di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Dengan pernyataan itu, tentunya kita mengucapkan terima kasih. Kan begitu. Namun demikian, kita harus coba bedah. Kita bicara secara umum. Kalau kita bicara postur, tentunya tidak pernah akan lepas dari kekuatan, kemampuan, dan pola gelar, serta teknologi yang mendukung. Nah, tentu ini harus dibedah sampai dengan ke situ. Nah, ditambah lagi, kalau kita harus berhati-hati menyampaikan, kita kuat ya, kita simpen di hati. Tapi kita harus mempersiapkan yang saya bilang tadi, postur tadi harus dilengkapi, disiapkan, dan dibina. Sehingga dia punya kemampuan untuk melakukan satu manuver sesuai dengan doktrin yang ada. Nah, doktrinnya ada. Kita apakah akan bertahan? Apakah kita akan menyerang? Apakah kita akan tuspur? Apakah kita akan melakukan perang berlarut di darat? Ini harus postur tadi dihadapkan kepada ini, siap atau tidak. Kemudian, tentunya kita juga harus ingat, ini juga harus dihadapkan kepada manakala terindikasi kita bukan negara ofensif, tapi kita punya doktrin defense strategis. Manakala kita mau dipukul, kita harus mukul dulu di pangkalannya. Ini tolong jangan pernah lupa, manakala dari serang di pangkalannya lolos, kita pukul di perjalanan. Dengan siapa? Angkatan Laut. Angkatan Udara yang tadi di daerah mereka sendiri. Kemudian begitu lolos, pertempuran di darat. Nah, di sini matra darat. Dengan segala kekuatan yang ada, plus apa yang dicanangkan baru-baru ini gelar 3.200 personel kurang lebih. Ini plus berturut nantinya seperti itu. Nah, ini harus ditelisik dari itu. Apakah kita ini yang tadi disampaikan dengan postur tadi, kuantitas. Yang kedua, apakah kualitas? Apakah juga realitasnya seperti itu? Nah, kita harus hati-hati di sini. Kita bicara dengan realita yang ada. Nah, oleh karena itu, dengan pendapat bahwa kita yang terkuat, saya setuju. Tapi tolong, kita juga harus berbenah diri dan menyiapkan diri maksimal. Ini, untuk menutupi celah ini, ada langkah strategis yang memang dibuat oleh Menhan. Luar biasa. Dengan cara tadi, pengadaan alutsista. Dan pengembangan alutsista yang dilakukan oleh industri pertahanan kita. Ini kenapa tadi Panglima TNI yang nanti akan ditunjuk dan menjadi tapuk pimpinan TNI tertinggi harus mampu mengkomunikasikan diri dengan Kementerian Pertahanan. Supaya sinergisitas tadi harus terbentuk melalui K3I yang sering kita sampaikan. Gagal total manakala K3I dikaitkan dengan ego sektoral pejabat TNI. Ini akan punah. Sehingga apa yang tadi disampaikan itu akan gugur manakala kita sombong dengan diri kita sendiri. Ini saya ngatur. Saya yang punya hak. Nggak boleh. Kemitraan tadi tetap harus dibangun. Karena apa?
Visi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sudah jelas. Kita harus melakukan pengembangan Alpha-Hankam melalui investasi pertahanan. Bukan berarti beli nggak boleh. 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 Jadi apa langkah yang diambil oleh Menan, udah baik, udah tepat, tinggal disinergikan dengan Matra melalui Panglima TNI. Jadi begitu, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini satu isu juga yang menarik ya terkait postur TNI tadi ya. Isu ini mengikuti narasi-narasi yang muncul terkait pergantian Panglima TNI, yaitu mengarahnya ke Angkatan Darat, karena di antara 3 matra ini binter TNI cuma ada di Angkatan Darat. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, biar ini isunya berimbang, biar jangan sampai menjadi spekulasi liar gitu bahwa Angkatan Darat lah yang paling berhak. Gimana, Pak? Jadi begini, kepada para pemirsa, ini pertanyaan menggelitik. Jadi jangan pernah lupa bahwa matra-matra itu tidak punya pembinaan. Salah. Kalau Angkatan Darat, binter, pembinaan teritorial, bagaimana dia menciptakan ruang alat kondisi juang agar tangguh mencegah tanggal ancaman. Nah, sedang di Angkatan Laut, karena jangan pernah lupa, Indonesia hari ini menjadi poros maritim dunia. Nah, dia di dalam pelaksanaan kegiatan harian dari postur yang digelar oleh Angkatan Udara, dia itu punya BINPOTMAR, pembinaan potensi maritim, di mana objeknya dia harus bergandengan tangan dengan para Babinsa maupun Babin Kamtipmas, yaitu masyarakat pantai dan nelayan sebagai mata telinga. Kemudian yang kedua, teman kita Angkatan Udara, ada juga BINPOT, kedirgantaraan. Di dalamnya termasuk teman-teman kita dari FASI, itu early warning, apa yang dia lihat didengar, masuk ke bawah. Nah, tinggal Panglima yang terpilih mampu mengintegrasikan informasi itu menjadi keterangan. Keterangan ini yang akan diolah menjadi satu cara bertindak dalam rangka mencegah tangkal ancaman dari semua aspek yang ada. Jadi bukan milik binter, itu bukan milik Angkatan Darat saja. Tapi Angkatan Laut, Angkatan Darat juga punya masing-masing dengan spesifikasi matra tadi. Jadi ini harus sinergi. Jangan bilang, nih saya Angkatan Darat, binter saya punya. Angkatan Laut juga bilang, 2/3 wilayah kita ini lautan. Dia pembinaan potensi maritim melalui masyarakat pantai, nelayan sebagai mata telinga. Kan begitu. Udara, FASI, apa yang dia lihat didengar, disampaikan. Ini masuk kepada Puskodal TNI untuk ditindaklanjuti dalam rangka cara bertindak yang paling tepat untuk menghadapi ancaman yang mungkin. Sehingga kita tidak terdesak. Ini harus disinergikan dan Panglima TNI hari ini harus mungkin memperbaiki yang lama yang belum terselesaikan. Ini harus diselesaikan dan dilengkapi. Lanjut. Ya, mungkin juga terkait binter ya Pak, masih menjadi pertanyaan publik mungkin ya. Panglima TNI yang sekarang itu bekerja sama dengan Polri, itu menggelar latihan bersama. Artinya ini dari sisi Angkatan Darat dan Polri. Dan ini latihan bersama ini di level Bintara dan Tamtama. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Secara aturan dan mungkin apakah ini memang akan menjadi semacam prototipe ke depan, ada semacam begini Pak? Kalau kerjasama kan mungkin di Sespim Polri atau mungkin di Seskoal atau di apa kan memang sudah ada kerjasama seperti itu Pak ya. Nah, ini kan satu hal yang baru yang bisa jadi ini akan menjadi kontroversi. Gimana Pak sebenarnya? Ini menarik lagi yang kedua. Latihan bersama sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Tapi kita juga harus menyisir bahwa Latma ini bentuknya apa. Karena kita harus paham, sejak 1945 sampai dengan tahun 2000 yang lalu, setelah reformasi, ya, waktu 45 sampai dengan 2000, itu polisi adalah bagian dari ABRI. Kepolisian bagian dari TNI. Di dalam pergulatan yang terjadi dalam negeri, pemberontakan dalam negeri, beliau ikut serta
menumpas. Jadi kekuatan ABRI kala itu ya ada kepolisian sah. Tapi setelah reformasi ke sini diteguhkan Undang-Undang 34, Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian plus TAP MPR tahun 2000 itu jelas. Jadi sekarang kalau mau latihan untuk Tamtama Bintara, apakah dalam rangka penutupan, pembentukan secata, pembukaan bersama-sama, begitu dia mau penutupan juga bersama integrasi supaya kemanunggalan ini terbentuk, supaya menghilangkan gesekan di lapangan bersama teman-teman dari STPDN. Kemudian melakukan dengan pendekatan bakti ABRI. TNI masuk desa bersama polisi dan kemateraan yang lain. Ini kalau itu dilakukan, tapi kalau latihan dalam bentuk latihan tempur, nggak pas. Nggak pas, Pak ya. Supaya dipertimbangkan jangan terjadi. Seperti misalnya, kita ingin latihan bersama melalui pertempuran kota. Itu domainnya TNI. Kemudian PJD, pertempuran jarak dekat, itu domainnya TNI. Tolong ingat, tugas pokok dari rekan kepolisian itu ada 4. Yang pertama, dia melaksanakan Kamdagri melalui 4 fungsi kepolisian. Penegakan hukum sampai pengayoman masyarakat. Jadi beda. Kalau latihan menembak, silakan. Terus yang latihan bersama dalam rangka pengendalian huru-hara, boleh mas. Melalui Gladi Posko 1, Gladi Posko 2, Gladi Lapang. Disimulasikan, itu baru tepat. Tapi kalau latihan tempur, itu tolong dipertimbangkan. Tolong dipertimbangkan. Bukan kita membuat dikotomi, bukan. Tapi tugas fungsi peran berbeda. TNI dilatih, disiapkan, diorganisir, dibina dan dilengkapi untuk mencari, menemukan, dan melumpuhkan lawan. Rekan kepolisian punya tugas fungsi peran yang berbeda. Nah ini jangan dipaksakan untuk manunggal. Cara untuk memanunggalkan banyak cara. Tapi bukan cara latma. Misalnya BDM, silakan. Kalau BDM itu istilahnya lah bela diri militer. Itu mungkin silakan. Kerjasama, latihan tapi tolong jangan dalam bentuk yang spesifik milik TNI masuk kepada kepolisian. Salah. Tolong dipertimbangkan. Demikian. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Pak terkait peran, fungsi dan juga mungkin kebijakan-kebijakan yang nanti akan dihasilkan atau ditelurkan oleh Panglima TNI yang akan datang dan yang sekarang. Mungkin satu hal yang menjadi pertanyaan publik Pak, ada namanya Kohanutnas Pak. Sampai hari ini itu kan memang ada di TNI itu kan ada Pak ya. Cuman seberapa besar sih perannya dan seberapa strategiskah ini Kohanutnas ini, sehingga ini harusnya tentunya akan menjadi perhatian Panglima TNI yang akan datang. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan seberapa penting dan strategiskah ini, sehingga ini harus sebenarnya benar-benar dibangun dan dikembangkan sesuai dengan postur TNI Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, ini yang menarik yang ketiga, bahwa di dalam struktur organisasi TNI itu ada yang namanya Komando Pertahanan Udara Nasional. Ini di dalam pelaksanaan tugasnya ini terintegrasi. Di situ ada buruh sergap, kemudian ada alat yang namanya radar, kemudian di situ ada pertahanan udara dari matra darat yang terlibat. Nah ini sangat penting dan strategis, khususnya dalam rangka intercept. Nah kita lihat, mudah-mudahan nanti dengan terpilihnya Panglima baru membantu menyelesaikan program yang kemarin sudah dilakukan oleh Panglima yang sekarang ini menjadi satu kebutuhan. Makanya Menhan cari pesawat ke negara tetangga, antara lain untuk kepentingan ini. Nah oleh karena itu,
saya ingatkan bahwa Kohanutnas mempunyai nilai yang amat penting. Lebih-lebih dalam rangka melindungi objek vital nasional yang punya nilai strategis. Kita ambil contoh bagaimana di wilayah Jawa Tengah, lebih tepat di wilayah Cilacap, di situ ada kilang minyak milik Pertamina yang minyaknya 2/3 untuk konsumsi Pulau Jawa. Kalau tidak salah, saya minta maaf. Tapi yang kita lihat hari ini, yang ada adalah jajaran Kodim, jajaran kepolisian, Polres, kemudian dengan pemerintah daerah. Unsur ini tidak ada. Padahal kalau kita lihat, dari belakangnya itu Pertamina, lurus perjalanan 7 jam, itu adalah negara tetangga yang punya pangkalan di Pulau Christmas. Nah, nggak salah kemarin, Kasal telah mencoba memperagakan tentang operasi amfibi dengan pemanfaatan kapal selam. Nah, Kohanutnas ini menjadi penting dalam rangka memberikan perlindungan tadi. Nah, oleh karena itu, ini ada di beberapa wilayah kita yang peran ini belum dilaksanakan. Karena untuk pengamanan objek vital nasional, itu tidak bisa dilaksanakan oleh hanya satu institusi. Karena pengamanan objek vital nasional ini harus dilakukan melalui satu alat, tidak bisa dilakukan dengan alat kelengkapan biasa. Dia harus menggunakan alat kelengkapan khusus. Nah, khusus tadi, Kohanutnas. Dia punya mata, punya telinga, radar. Dia punya intercept dengan buru sergap tadi. Dengan perangkat yang ada di bawah. Kemudian Hanut, pertahanan, artileri pertahanan udara. Nah, ini jangan sampai kita punya Kohanutnas, tapi dibilang kita punya Kohanutnas. Hanut pasif. Di atas kertas ada, tapi perannya nggak nampak. Ini nggak boleh. Siapa yang akan melindungi? Nah, ini harus menjadi agenda dari pejabat baru. Kalau kita berharap supaya beliau ini melengkapi yang kemarin sudah ada, diperbarui, kemudian disiapkan dalam rangka mencegah tangkal penyusupan dari pihak luar. Demikian. Nah, mungkin ada satu isu lagi, Pak, yang terkait pergantian Panglima TNI. Terkait ada namanya komponen cadangan, Pak, yang kebetulan kemarin sudah dilantik ya oleh Presiden Jokowi, ada sekitar 3.100 sekian, Pak ya. Nah, mungkin terus juga di blow up dengan diangkatnya duta Komcat, salah satu selebritis, Pak ya. Nah, itu memang untuk menjadi semacam upaya memblow up Komcat ini, sehingga itu karena memang akan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang memang sesuai aturan dia wajib untuk ikut Komcat. Nah, untuk sampai saat ini, Pak, sebenarnya Komcat ini idealnya seperti apa sih, Pak, untuk kondisi di Indonesia saat ini? Melihat berbagai macam mungkin kebutuhan, kalau kita bilang ada semacam klaim bahwa TNI terkuat, tapi dari sisi kuantitas mungkin kurang, sehingga ketika muncul satu ancaman, itu tetap membutuhkan komponen cadangan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan seksi buat saya. Ya. Kenapa? Kita harus melihat bahwa komponen cadangan ini sudah termuat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahwa di dalam butir warga negara dan penduduk, di situ mewajibkan warga negara, setiap warga wajib bela negara. Kemudian di pasal 30 ada yang menyampaikan bahwa setiap warga wajib dan berhak untuk bela negara. Nah, di sini di Undang-Undang Nomor 3 Pertahanan Negara, Menteri Pertahanan adalah yang bertanggung jawab dalam rangka penganggaran, rekrutmen, pengadaan, sampai dengan Bintek Inhan. Itu beliau.
Nah, oleh karena itu dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, berangkat dari situ, langkah strategis dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Ini tempo hari baik oleh Pak Purnomo Yusgiantoro, kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Riami Jariakudu, kemudian saat ini diperbaiki oleh Pak Prabowo Subianto, menjadi realitas di lapangan. Terjawabkan bahwa teori kemudian praktik di lapangan terjadilah pada gelombang pertama jumlah 3.000-an. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat dari organisasi yang ada, tentara nasional kita ini berjumlah kurang lebih 430-an. Dengan luas wilayah yang demikian, kemudian kekuatannya tersebar di matra laut, matra udara, dan matra darat. Tentu, Balacat ini menjadi sangat penting. Karena apa? Panglima TNI adalah sebagai pengguna dari kekuatan Balacat itu untuk mengoperasionalkan dalam kondisi merah. Jadi Panglima TNI di sini. Nah, oleh karena itu kita selalu ingatkan bahwa Panglima TNI harus sinergi dengan Menteri Pertahanan. Karena beliau yang merencanakan, tapi Panglima TNI memberikan pertimbangan tentang bagaimana Balacat ini dipersiapkan. Dilatih, disiapkan, diorganisir, kemudian dilengkapi, baru dibina. Nah, tentu di sini selaku pengguna, Panglima TNI juga harus memahami bahwa Balacat ini menurut Konvensi Gabungan Jenewa Den Haag, ya, itu adalah komponen yang namanya lah kombatan. Nah, kalau kombatan, kalau dia nanti dimasukkan sebagai kekuatan pengganda melakukan operasi militer, tentu perlakuannya sama dengan yang punya atribut dan lain sebagainya. Dia bisa dibunuh atau terbunuh. Nah, ini yang kaitannya pembinaan tadi seperti apa. Nah, ini Balacat ini adalah kekuatan pengganda buat komponen utama. Nah, kalau kita bicara komponen pendukung, komponen cadangan, itu ada Polri, Menwa, dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka pelatihan, pembekalan, ini harus memang Panglima TNI mengikuti. Karena tadi penggunanya adalah beliau. Nah, ini kemarin yang sudah ditindaklanjuti oleh Pak Hadi, tentunya dilengkapi lagi dengan yang baru untuk lebih mensinergikan dengan Menhan. Nah, sekarang mungkin idealnya untuk ini prosentasenya berapa persen dengan jumlah komponen utama, Pak? Komponen cadangan ini. Begini, tentang persen segala macam saya nggak paham. Tapi kita merasa senang bahwa dalam waktu dekat ini diupayakan oleh Kementerian Pertahanan akan membentuk 30-an ribu. Nah, tentu 30.000 ini pembentukannya kalau hanya dilakukan dirindam-rindam, ini nggak cukup. Nah, oleh karena itu, sebaiknya komponen cadangan ini juga dilatih selain dirindam-rindam, juga di SPN, Sekolah Polisi Negara. Kemudian di tempat STPDN. Namun, hanjarnya, kurikulumnya juga harus terintegrasi. Gumiltih pengajarnya juga harus punya pemahaman yang sama. Pengertian Gumiltih, guru, pelatih, pengajar, ini harus terintegrasi. Duduk bersama dengan perguruan tinggi BPIB. Karena di sini adalah bagaimana merubah sipil tadi menjadi semi militer. Rela berkorban berarti di sini adalah pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini harus ditanamkan. Jadi pembekalan juga fisik berapa persen, non fisik berapa persen. Kemudian bagaimana nanti pengeterapan di lapangan. Nah, ini harus benar-benar disiapkan oleh Panglima TNI setelah nanti ini siap,
Panglima TNI akan menggunakan kepada satuan mana, wilayah mana. Ini. Jadi sebaiknya jangan terpusat, harus tersebar. Karena apa? Kita punya organisasi TNI, ada Kodam, Angkatan Laut, Angkatan Udara ada sendiri. Kemudian kita juga kan baru membentuk Kogab Wilhan 1, 2, 3. Nah ini sebagai kekuatan ini tersebar di wilayah itu. Sehingga manakala terjadi sesuatu masalah, dia bisa diberdayakan secara optimal. Demikian. Oke Pak, terkait Komcat Pak, ini kan memang menjadi kewenangan Kemenhan ya, Menhan dalam hari ini untuk urusan perekrutan, terus juga pembinaan dan juga mungkin pengawasan Pak ya. Dalam kondisi saat ini di Indonesia seperti ini atau dengan organisasi TNI yang seperti ini, mampukah Pak Kemenhan kalau dibebanin sedemikian luas tanggung jawab untuk pembentukan ataupun pembinaan dari Komcat ini Pak? Mungkin juga dari sisi anggaran, karena penganggaran TNI sendiri kan memang menjadi kewenangan Kemenhan gitu Pak. Ya, sejauh apa kalau kita bisa mengukur kekuatannya sampai sejauh apa untuk bisa menjalankan kewenangan itu gitu Pak di Kemenhan sendiri untuk Komcat ini gitu Pak. Begitu. Ya. Baik, ini menarik bahwa di Undang-Undang Nomor 3 Hanak sudah disampaikan bahwa sistem pertahanan kita adalah semesta. Artinya di sini melibatkan kementerian, lembaga, instansi terkait plus masyarakat. Jadi Kemenhan tidak berdiri sendiri. Nah, di sini diminta goodwill peran serta dari kementerian lembaga lain untuk bersama-sama memikirkan ini. Hari ini pembentukannya seperti apa, nanti pembinaannya bagaimana. Karena di sini juga diberi alat kelengkapan khusus dan lain sebagainya. Nah, ini tentu Kementerian Keuangan, Bappenas harus ikut serta memikirkan dan duduk bersama. Kemhan hanya menyampaikan, saya akan membangun sekian, butuh sekian, mampu nggak negara? Apalagi negara saat ini sedang menghadapi masalah ekonomi yang cukup mendapatkan perhatian. Nah ini kira-kira harus balance. Nah sekarang yang kedua, apakah Kementerian Pertahanan mampu secara sendiri melakukan pengawasan pembinaan? Saya berani menyatakan tidak mampu. Dia harus sinergi dengan kementerian lembaga maupun matra. Kalau bilang matra, tentu kita juga harus memanfaatkan mitra seperti teman-teman dari kepolisian. Harus bersama-sama. Karena ada fasilitas yang memang harus kita pakai, yaitu seperti SPN. Tapi konsekuensi dari situ, gumilti hanjarnya sampai dengan pengajar, metode pengajar harus sinergi. Karena untuk membuat ini pakai ongkos. Tidak bisa pakai anggaran Kementerian Pertahanan. Harus ada penganggaran memang yang diturunkan kepada Kementerian Pertahanan, tapi posnya adalah pos dalam rangka pembentukan Balacat. Karena di situ mulai kaki sampai kepala dilengkapi. Sampai perangkat perorangan dilengkapi semua. Ini menjadi tangan. Sampai nanti pembinaan pakai anggaran. Nah tentu di sini adalah dari Kementerian Keuangan, Bappenas yang turut serta harus membantu Kementerian Pertahanan supaya tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, Kemhan tidak akan mampu kalau dia sebagai one man show di lapangan. Nah oleh karena itu, ini sejak 2002 yang lalu, bahwa Kodam selaku PTF Dephan, yang sekarang Kemhan, itu pelaksanaan tugas Kemhan, itu terus dibebankan kepada Kodam tidak mampu. Akhirnya ditarik kembali ke Mabes TNI, akhirnya dikembalikan kepada Kemhan. Nah tinggal sekarang, supaya dalam pembentukan Balacat merata di seluruh wilayah tanah air, itu Kodam hanya bisa memberikan supervisi maupun kegiatan berkait masalah teknik-teknik dasar kemiliteran, pembinaan, pengawasan. Namun pengawasan tidak bisa sepenuhnya karena Kodam selaku Kota Maop dan Kota Ma Pembinaan itu punya tugas yang multi kompleks.
Nah, sebaiknya saran dari saya, Kemhan supaya membuat kantor perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah. Karena orang takut, wah kalau bikin berarti struktur baru, orang enggak. Orang yang bertugas di Kemhan, yang kira-kira seperti apa, diminta dari matra-matra, bisa ditugaskan sebagai kantor perwakilan. Tempatnya nggak perlu bikin gedung sendiri, bisa nempel ke Kodam. Tapi dia punya tugas fungsi peran sendiri, membantu menjadi mata telinga Menhan dalam rangka tepatkah yang sudah dicanangkan itu? Kena nggak pada sasaran? Ini yang bisa bicara adalah kantor perwakilan Kemhan di daerah. Nah ini minta tolong kepada Kementerian Pan-RB maupun kepada kantor Seskap untuk ini dapat dipertimbangkan, dapatnya ini dibentuk karena era Pak Purnomo Yusgiantoro maupun Pak Riamijaya Kudu, beliau menginginkan adanya kantor perwakilan, tapi karena pertimbangan-pertimbangan lain dibatalkan. Nah ini nggak boleh dibatalkan, karena justru ini adalah mata telinga Menteri Pertahanan. Kemudian yang keempat, yang menarik, Pak Deddy Kobuser itu ditunjuk sebagai duta. Wah, kita bangga. Ada anak bangsa yang ditarik, kemudian dijadikan duta Balacat, duta Komcat. Kan begitu, sebagai komponen pendukung. Sah. Karena beliau, kita minta, setelah dapat kehormatan ini, tentunya harus bisa mensosialisasikan apa itu Komcat. Bagaimana itu Komcat? Siapa Komcat? Dan bagaimana tugasnya Komcat ke depan? Nah, melalui beliau yang punya broadcast, ini kan salah satu cara bisa berinteraksi langsung kepada teman-teman di seluruh tanah air. Dan juga beliau adalah sebagai public figure. Ini jadi menarik. Nah, ini salah satu upaya yang cerdas yang dilakukan oleh Pak Menhan untuk memberdayakan seluruh potensi, salah satunya Pak Deddy Kobuser. Mudah-mudahan kehormatan ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan timbul Deddy Kobuser yang lain, bukan hanya beliau tunggal. Ini dalam rangka mensukseskan pembentukan Balacat. Demikian, Pak. Mungkin ada satu permasalahan yang mungkin masih terkait juga dengan pergantian Panglima TNI, Pak ya. Mungkin di media seorang guru besar sosiologi bilang gitu, Pak, bahwa beberapa daerah konflik di Indonesia, dalam hal ini Papua ataupun Poso, itu akan selesai kalau terpilih seorang Panglima TNI yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan untuk penyelesaian dua daerah konflik ini, Pak. Nah, memang pertanyaan yang menarik di benak publik adalah, kok memang Papua dan Poso ini nggak selesai-selesai? Sebenarnya persoalan apa sih, Pak? Mungkin bisa disampaikan penjelasan, karena biar tadi jangan sampai terjadi spekulasi yang negatif justru gitu. Mungkin persoalan apa, Pak, yang menyebabkan ini kok berlarut-larut nggak selesai-selesai gitu? Ini kan bukan sebatas masalah otonomi khusus atau mungkin sebatas terjadinya pelanggaran HAM yang berturut-turut, tapi mungkin ada hal yang paling esensial sehingga dua daerah konflik ini tidak pernah selesai untuk untuk sebuah bangsa, sehingga ini menjadi berbahaya gitu. Karena akan memunculkan disintegrasi di dua wilayah ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini menarik yang kelima. Pertanyaan menggelitik lagi, kenapa persoalan di Poso maupun persoalan yang terjadi di ujung timur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tak kunjung selesai? Apakah ada yang salah? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Nah sekarang langsung saja poksang saya jawab bahwa ini dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan hari ini mengundang pertanyaan publik. Ada apa ini? Nah, kalau kita lihat bahwa Panglima TNI ditunjuk bukan berdasarkan kepentingan. Kalau kepentingan bisa kepentingan politik.
yang dipegang adalah politik negara. Menyelamatkan negara bangsa dari segala ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Itu dia harus tahu. Dia harus punya nyali, punya keberanian. Jadi jangan lagi takut dampak dari reformasi yang lalu. Ini civil society. Ini civil society. Kita lari ke belakang dulu. Ini civil society. TNI di kandang aja. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Tolong teman-teman semua, para pemirsa yang mungkin lihat tayangan ini, tolong lihat dan baca undang-undang yang berlaku. Satu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, Undang-Undang tentang Penanggulangan Konflik Sosial. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya. Kemudian tolong baca peraturan pemerintah tentang permintaan bantuan. Tambah lagi Undang-Undang 34 tentang TNI, kemudian Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jadi di sini sudah ada amanat yang tertuang di dalam undang-undang itu bahwa eskalasi dan penanganan itu jelas. Pada kondisi aman, rawan, gawat, krisis, penanganan sudah ada sendiri. Seperti pada kondisi aman, ini menjadi tanggung jawab, ini dilakukan secara fungsional. Pemda jalan, Kodam jalan dengan perangkat TNI yang lain, kemudian kepolisian jalan. Artinya kehidupan ini normal, nggak ada gonjang-ganjing. Begitu masuk pada kondisi rawan, ini melalui yang kita sampaikan kemarin. Kominda sudah menelaah, Pak ini seperti ini, sehingga ada rapat Kopimda. Gubernur Tetek Bengek itu semua hadir, menyampaikan keputusan. Pak, di daerah saya ada seperti ini, saya tidak mampu, karena sendi-sendi kehidupan terganggu, kemudian kehidupan mulai bergeser. Pak, tolong, di sini tabuk pimpinan kepolisian. Beliau selaku Pangkop, silakan. Dibantu oleh Kodam, dibantu oleh Pemda, dan perangkat-perangkat teknis lainnya di lapangan. Ini dilaksanakan secara terpadu. Nah, begitu situasinya menjadi kritis, rekan kepolisian, dia harus berani dan jujur menyampaikan. Wah, orangnya bersenjata, senjatanya seperti ini, bahaya Pak, saya nggak sanggup. Take over lah kepada TNI. Kepolisian mendukung, kemudian Pemda mendukung. Begitu. Ini dilakukan, tadi Pak, fungsional terpadu, dilakukan oleh bukan alat kelengkapan biasa. Alat kelengkapan khusus TNI yang punya keterampilan di lapangan dalam rangka mencegah tangkal ancaman tadi, dalam rangka mewujudkan pemulihan keamanan. Nah, dia di situ punya keterampilan. Nah, setelah situasi kritis selesai, kembali lagi TNI menyerahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dibantu TNI Polri melakukan memperbaiki dalsakra, pengendalian kerusakan daerah, mental sampai dengan fisik. Itu terpadu, nggak ada yang sendiri. Nah, yang kita lihat hari ini, baik di sebelah sana, Poso, maupun di wilayah Indonesia bagian timur, yang paling timur wilayah kita ini, bahwa perancang penyelenggaraan kegiatan operasi yang berkaitan masalah mekanisme penanganan di lapangan, itu tidak pernah lupa, tidak pernah lepas dari dua landasan di dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah landasan hukum. Kalau kita bicara landasan hukum, kita bicara dengan undang-undang yang berlaku tadi semua yang saya sebut berturut sampai ke bawah, itu jelas. Dan jangan pernah lupa juga, hukum internasional dilibatkan, masukkan di situ. Gabungan Konvensi Jenewa Den Haag, bulan Agustus tahun 77,
Badan Dunia mengagendakan memasukkan konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non-internasional itu ya di dalam negeri. Di situ keluar kombatan, non-kombatan. Nah ini harus dipahami oleh rekan kita. Ini civil society, saya di depan. Kalau di depan, Anda maju. Tapi yang kita lihat hari ini, ada sesuatu yang salah. Nah, ini menjadi PR buat Panglima yang baru untuk berani duduk bersama membenarkan konsep operasi yang kurang tepat menjadi lebih tepat. Nah, supaya lebih tepat, kita minta supaya Panglima TNI berani menyampaikan bunyi Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Yang paling atas Undang-Undang 45. TAP MPR, baru undang-undang yang lainnya, baru berikutnya peraturan pemerintah, baru di bawahnya peraturan presiden, baru peraturan menteri dan lain sebagainya, sampai dengan ke bawah perda. Jangan perda harusnya mendukung undang-undang yang di atasnya. Ini peraturan, misalnya peraturan Kapolri, peraturan Panglima TNI, menabrak undang-undang di atas. Ini gugur. Baca pasal 5 sampai dengan pasal 9. Ini harus dipahami dulu. Penanganan eskalasi, penanganan dan tanggung jawab dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini dengan pemisahan tadi TNI Polri di posisi mana setelah tahun 2000? Di sini TNI berdiri sendiri. Nah, di sini harus ada kata legowo. Jangan digowo sendiri. Ini salah. Harus legowo. Oh ya, ini bukan domain saya. Nah, kalau ini dia anggap civil society, dia yang berhak hari-hari terjadi korban di lapangan. Kita tidak menginginkan. Nah, di sini Panglima TNI harus duduk bersama. Kalau dulu namanya Muspida di wilayah itu, tapi dengan terlebih dahulu melakukan konsep operasi di sini, kemudian komunikasikan dengan wilayah di sana. Karena tadi ini harus dirubah. Apa sih operasi pokoknya? Operasi pendukungnya apa sih? Jangan sekarang masing-masing bikin sendiri, tidak terintegrasi. Ini masuk di landasan operasi tadi. Yang pertama, landasan hukum, ini yang mendukung dan harus. Kemudian di sini kita memposisikan landasan pelaksanaan di lapangan. RO-nya satu, tapi jangan RO ini dibikin masing-masing. Dari tamu-tamu bikin sendiri, bapak bikin sendiri, bapak bikin sendiri, bapak bikin. Jadi selera sendiri penanganan di masalah. Ini nggak akan ketemu. Tentu dengan memberdayakan tokoh-tokoh setempat, dengan tidak melupakan budaya lokal setempat, mana pas untuk memisahkan mana ikan, mana air. Ini prinsip. Tapi kalau kita masih bilang, nih gua, nih saya, harusnya nih kita. Jadi konsep bersama, menyelesaikan bersama, memanusiakan manusia tadi tercipta. Kalau masih salah, hari-hari kita yang mati, di sana aman. Karena tadi ada rasa ketakutan. Waduh, melanggar HAM. Yang mana yang melanggar HAM? Kalau itu semua dilakukan secara terencana, teratur, berkesinambungan dan terukur melalui mekanisme yang benar, pasti warga masyarakat juga menerima. Jadi masyarakat di daerah jangan ditinggalkan. Tokohnya loh khusus. Nah, di sini Balacat tadi diberdayakan dalam rangka membantu komponen utama bersama masyarakat lainnya melakukan pagar betis. Misalnya seperti itu. Nah, ini konsep-konsep zaman dulu waktu perang dengan DITT memerangi itu, ini harus diberdayakan. Jangan operasi Kamtipmas seolah-olah bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan. Jangan operasi militer sepenuhnya salah. Operasi militer sepenuhnya nggak benar. Mesti terpadu antara polisi dengan tentara. Karena hari ini harus diakui, pilar bangsa yang solid organisasinya hanya dua, TNI dengan Polri.
Nah ini harus sinergi, harus manunggal. Nggak ada kata lain. Manunggal ini adalah untuk memecahkan segala kebuntuan yang ada. Ego sektoral ditinggalkan, yang ada kebersamaan tadi. Nah kebersamaan ini modal. Kalau TNI Polri menyatu, otomatis masyarakat juga akan ikut serta. Dan secara sukarela akan membantu mendukung penyelesaian masalah di lapangan. Tidak ada lagi sekat-sekat di lapangan. Yang ada hari ini ada sekat-sekat. Yang kita takut akan terjadi demoralisasi prajurit. Ini Panglima TNI yang baru harus mampu melihat ini. Dan jangan lupa Pak, tolong kita ini komponen cadangan yang ada di bendera Pepabri, di bawahnya ada PPAD, PPAL, PPAU, PB Polri, ini diajak rembuk. Bagaimana merumuskan satu operasi yang baik, benar. Jangan, saya pengen ini harus begini. Dulu 45 sampai 2000, waktu Anda masih ABRI, boleh. Tapi hari ini, tidak boleh itu. Tugas, fungsi, peran berbeda. Demikian Pak. Nah mungkin satu hal ya Pak terkait ada landasan hukumnya, terus landasan operasi, mungkin redefinisi, mungkin kalau kita bicara Papua Pak, redefinisi KKB, kelompok kriminal bersenjata, diubah menjadi kelompok teroris, itu apakah sudah ideal atau justru ini kontraproduktif Pak dengan tadi yang Bapak bilang legowo ini kan nanti kan landasan operasional ini jadi kewenangan Polri atau kewenangan TNI. Otomatis secara hukum begitu definisinya berubah, ya kewenangan bisa jadi berubah. Sebenarnya gimana Pak? Jadi begini, ini tentang kata yang distempelkan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan pemerintah. Ini kita harus luruskan. Kenapa kita harus luruskan? Tadi di awal saya sudah menyampaikan, tolong rekan-rekan perwira di dua institusi tadi membaca dulu Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang Nomor 34, Undang-Undang Nomor 2 2002, plus Peraturan Pemerintah tahun 60 tentang permintaan dan bantuan militer. Terus tolong juga membaca hukum humaniter yang di dalamnya ada konvensi gabungan Den Haag Jenewa yang diratifikasi, masuk ke dalam dan diakui dan diterima oleh Badan Dunia, bahwa konflik internasional dan konflik non-internasional di dalamnya ada kombatan, non-kombatan. Nah, di situ baru jelas yang terjadi dua titik ini tepat atau tidak. Nah, ini saya nggak komentar di sini. Tolong dibaca, nanti situ akan dengan sendiri paham. Oh, seperti ini. Karena tolong baca Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Itu pasal 9 yang dibuat tahun 2006. Baca di situ bahwa segala keputusan apapun harus dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku baik nasional maupun internasional. Nah ini di hukum pengadilan HAM, di buku Undang-Undang Pengadilan HAM sendiri menyatakan seperti itu. Kok kita menampik? Jangan bawa ego sektoral. Hari ini kita pengen bingkai NKRI ini aman nyaman, stabilitas keamanan terbangun, ekonomi stabil, rakyat senang. Tidak ada anasir yang bisa masuk untuk memecah belah bangsa ini. Tapi kalau kita aparat keamanan ini masih ego sektoral, celaka 12. Celaka 12 kita. Nah ini supaya disadari oleh masing-masing mangku kepentingan yang tertinggi untuk membaca yang saya sampaikan tadi. Kalau itu sudah dibaca, baru kita buat konsep bersama. Tanpa itu, kita akan terus seperti ini. Anggaran negara yang bisa di-switch ke tempat lain terpaksa untuk operasi ini. Ini operasi militer, operasi apapun bentuknya, ini makan anggaran yang besar. Nah, oleh karena itu, menata dengan memanfaatkan
para purnawirawan ABRI yang di dalam ada PPAD, PPAL, PPAU maupun PB Polri. Plus pengamat militer. Kalau ya dengan pemerhati lainnya. Supaya ini kita konsep operasi komprehensif. Jadi tidak bisa lagi dipolitisir oleh pihak yang tidak suka. Ini yang nggak tahu, sok tahu, akhirnya terjadi perpecahan. Ego sektoral tetap menonjol. Ini domain saya. Nggak ada domain. Ini domain kita bersama untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih Pak Tri Tamtomo sudah menyampaikan pencerahan pada pemirsa sekalian terkait pergantian Panglima TNI. Jadi Pak Tri tadi meluruskan berbagai macam spekulasi liar yang melatar belakangi narasi-narasi pertentangan terkait dukung-mendukung di pergantian Panglima TNI ini. Nah mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Pak Tri ingin menyampaikan closing statement, disampaikan kepada pemirsa sekalian, yang mana tujuannya adalah kembali lagi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Monggo Pak Tri. Baik, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pembawa acara. Beliau cerdas sekali untuk pertemuan pada kali ini. Karena jangan lupa oleh para pemirsa sekalian bahwa di penghujung bulan ini, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, itu adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana kita sebagai anak bangsa untuk ingat bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetap satu. Pengikatnya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jangan apa yang sudah diperjuangkan oleh pendiri bangsa, kita abai karena kita hanya punya kepentingan sesaat. Justru kepentingan sesaat itu akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membangun perpecahan. Nah tolong, Hari Sumpah Pemuda yang akan dilakukan 28 Oktober itu momentum untuk kita bersama-sama semua elemen anak bangsa bergandengan tangan, merapatkan barisan, menatap masa depan yang lebih cerah melalui satu visi misi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan nasional seutuhnya. Oleh karena itu, kepada para pihak yang ingin mengganggu terwujudnya keselamatan bangsa ini, urungkan niat itu. Kasihan bangsa ini sedang berjuang satu untuk melawan COVID-19, kemudian kedua, untuk melawan ketimpangan ekonomi yang sekarang sedang dibangun, diusahakan oleh pemerintah untuk maju dan bisa memberikan kesejahteraan yang diharapkan. Yang kedua, kami mohon dan berharap kepada Panglima yang terpilih, tolong apa yang kami tadi sampaikan, tolong diingat, kemudian direnungkan oleh para staf. Mungkin ini menjadi bahan masukan dalam rangka memperbaiki semua konsep yang ada menjadi satu konsep bersama yang bisa memajukan dan meniadakan ancaman. Ingat, pendiri bangsa berpesan, satu untuk semua, semua untuk satu. Taruh ada, taruh kau, satunya kata dengan satunya perbuatan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Tri Tamtomo hari ini telah menjabarkan berbagai hal terkait intinya adalah persatuan dan kesatuan, kebersamaan kita semua seluruh anak bangsa. Terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Kita tunggu di episode berikutnya diskusi kebangsaan kita bersama Pak Tri Tamtomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.